Nanti dalam fikih disebut tuh, kalau ketika mau sujud, aurat terbuka. Aurat ini kalau tidak langsung ditutup, batal. Sedangkan sujud harus, anggota sujud harus telapak tangan. Mana yang didahulukan? Apakah sujud sempurna dengan telapak tangan dua, atau nutup aurat? Kalau tidak ditutup auratnya bisa batal, kalau sujudnya tidak disempurnakan bisa mana yang harus didahulukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wali taufiq wal hidayah, wassalatu wassalam ala rasulillah sahibis syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah yang telah menghidupkan kita setelah ditidurkan, tidur yang menghilangkan kesadaran. Hakikatnya latihan untuk melepas kehidupan sebelum dilepas beneran. Tidur latihan dari sebuah kematian. Sekuat apapun Anda, sehebat apapun Anda, sekaya apapun Anda, saat Anda tidur, Anda tak memiliki apa-apa, tak kuasa bahkan untuk menggerakkan tangan. Kalau pun terjadi kebakaran, Anda tak bisa menyelamatkan karena di luar kesadaran. Saat kita tidur, kita tak punya kuasa apa-apa. Orang mau ngapain kepada kita, kita tak tahu. Mau disiram air panas, air dingin, kita tak bisa membela, menangkis. Mau dipukul, mau diapain, mau diambil, namanya tidak sadar, kita tak bisa berbuat apa-apa. Kurang lebihnya seperti itulah saat setiap kita mati, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidur itu adalah latihan sebenarnya untuk meninggalkan alam dunia yang fana ini. Pernahkah kita pikirkan hal ini sebelumnya? Saat kita tidur, mata terpejam, apa yang masih bisa kau pegang saat itu? Bisa enggak kamu tidur sambil megang ATM-mu atau uang ratusanmu? Apa yang masih bisa kau kendalikan saat kau tidur? Bisa enggak kau jaga mobilmu
atau tukum? Bisa ndak kau pastikan jantungmu tetap berdetak saat kau tidur? Bisa ndak kau memilih nafas mana yang akan kau hembuskan saat kau tidur? Bisa ndak kau atur mimpi mana yang kau inginkan? Saat tidur seluruh rasa kuasa dalam diri kita sirna. Latihan untuk mati yang sebenarnya. Hanya saja karena tidur itu dilakukan tiap hari dan tiap saat, dianggap sebuah rutinitas, sehingga kita kadang tidak mau bertafakur sebentar, dianggap hal yang biasa, yakin bahwa bangun lagi, padahal tidur adalah latihan untuk meninggalkan dunia yang fana ini. Alhamdulillah yang kita semua masih dibangunkan. Kemarin di pertemuan Majelis Al-Mawarith saya sampaikan, ketika malaikat ta'ajub, kagum dengan ciptaan Allah berupa gunung, bebatuan, begitu kerasnya, begitu tingginya. Kata Allah, ada yang lebih mengagumkan. Apa itu? Ciptaanku yang namanya besi. Batu yang keras ini bisa hancur dengan besi yang keras. Dan kata Allah, ada yang lebih lagi menakjubkan daripada besi. Apa itu? Api. Besi yang keras pun bisa meleleh kalau dipanasi dengan api. Kata Allah, masih ada lagi yang lebih dahsyat daripada api. Apa itu? Air. Api yang melahap bisa padam dengan disiram air. Kata Allah, ada lagi yang lebih menakjubkan daripada air. Apa itu? Minum kopinya biar nyambung. Ada yang lebih menakjubkan daripada air, yaitu angin. Air dihembuskan sama angin jadi tsunami, bisa dibawa kemana-mana. Betul? Apa yang lebih hebat dari air? Dan ada yang lebih hebat daripada angin. Apa itu? Manusia. Kok bisa manusia bisa nyiptain angin? Angin dari bawah atau angin dari atas? Bisa nyiptain kipas, bisa nyiptain AC. Betul? Balik ke manusia. Ada yang lebih hebat daripada manusia. Apa itu? Minum lagi kopinya. Yang lebih hebat dari manusia, as-sinah, ngantuk. Apa? Sekuat apapun hebat, sekuat apapun manusia, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, kalau sudah kena ngantuk, roboh itu manusia. Make HP-nya kalah. Betul? Make bini nih kalah. Mohon ketonduan. Sallallahu Muhammad. Orang kuat bisa ngangkat besi 100 kilo. Pintar bisa punya uang triliunan. Tapi kalau sudah kena ngantuk, dia roboh, tidak bisa mengangkat apapun dia punya. Kalau sudah kena tidur, yang saya bahas tadi, tak punya kuasa dengan apa yang sebelumnya dia punya semuanya. Jadi
batu, besi, api, air, angin, manusia, semua itu kalah dengan ngantuk. Sudah dikasih kopi, sudah dikasih berkat, ngantuk. Sepintar apapun Habib menyampaikan, sekeras apapun sound system disuarakan, roboh, tidak ada yang masuk. Betul? Tapi ada yang lebih dahsyat dari ciptaan Allah daripada ngantuk atau tidur. Apa? Jangan keburu-buru. Ada yang lebih dahsyat daripada ngantuk atau tidur, yaitu minum kopinya dulu. Biar tidak ngantuk sampean. Yang lebih dahsyat daripada ngantuk atau tidur adalah alham, sumpek. Mola sumpek tak kira ngantuk. Betul? Mola sumpek tidak bisa tidur, kepikiran. Raja otang, tokaran ben bini, pesetade, sakit tidak sembuh-sembuh, sumpek. Bisa tidur? Tak bisa. Tak bisa. Wes ngantuk mau roboh gak iso turu. Kepikiran, galau, stres, alham, sumpek. Ini lebih hebat ciptaan Allah daripada semua yang luar biasa itu. Dan ada lagi yang lebih hebat daripada sumpek, daripada ham, daripada gelisah. Apa itu? Mohon mati cek kecereta, mohon mati. Yang lebih hebat daripada sumpek dan gelisah adalah zikrullah. Ala bizikrillah tatmainnul. Hanya dengan zikir hati bisa tenang, hilang sumpeknya. Yang lebih hebat dari itu adalah menyebut nama Allah. Zikir, sumpeknya hilang. Hanya dengan ingat sama Allah, hati jadi tenang. Kalau sudah tenang, hilang sumpeknya, bangun lagi kekuatannya, dan cerdas lagi manusia, terarah lagi sikapnya, bagus lagi, kuat lagi. Tapi kalau sudah sumpek, tidak bisa tidur, tidak bisa kerja, tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya ringkasan dari semua kekuatan ciptaan Allah semuanya kembali kepada zikrullah, ingat sama Allah. Makanya sebelum kita taklim, dari sholat subuh, zikir dulu, zikir hati, zikrullah, biar hilang sumpeknya. Karena kalau kalian ngaji sumpek, tidak masuk ilmunya. Dicuci dulu, dibersihin dulu, disapu dulu. Ayo, Allah, Allah, sebut nama hatinya. Setelah itu zikir lisan, pakai wirdul latif. Allahumma ma asbah bi ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wa bika la syarika lak. Zikir. Setelah itu tambah yasin lagi. Disapu ini. Biar tidak mikiri hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Kesumpekannya biar tidak hadir di sini. Kalau sudah bersih, tenang, dikasih kopi. Betul? Sumpek sudah hilang, kopinya masuk. Masya Allah, nikmatnya. Setelah itu baru Habib tampil memberikan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang kau dustakan? Diparingi sehat, bangun tidur, salat subuh, dibaringi dzikir, sehat luar biasa, umur saya dikasih lagi, saya bisa ngopi, saya bisa ngaji. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga sisa umur kita makmur dengan mengaji ilmu agama. Amin ya rabbal. Jadikan pelajaran.
Tidur jangan asal tidur, jadikan pelajaran untuk bertafakkur. Ada yang tidur tidak bangun-bangun lagi karena ternyata jantungnya berhenti. Ada yang bukan tidur, lagi diem, cekak jantungnya, tidak bisa berdetak lagi, mati mendadak. Berapa banyak rencana sudah dicatat, berapa banyak acara sudah direncanakan, sisuk ating ini, engko ating ngono, ternyata dia harus dimandikan dan harus disolatkan dan harus mau tidak mau dikuburkan. Acara sisuk, acara engko hilang, berubah menjadi acara di dalam kuburan. Nih, kalau mati sekarang berarti duhur di mana kita? Duhur di mana? Allah, duhur di apa sih? Anu lek mati saya nginep yo sak minggu ae, minggu meneh nganti. Kalau mati pagi jam 6, semoga panjang umur. Takut api sampean. Saya ajak mikir sampean, saya ngajak mikir. Biar tidak tulul amal, biar tidak panjang angan-angan, biar tidak tamak sama dunia. Kalau matinya pagi ini, duhur di mana? Asar di mana? Maghrib di mana? Malam pertama di mana? Jangan mikirin malam pertama pengantin terus, wis bari. Pernah kita pikirkan malam pertama di alam kubur apa dan gimana ceritanya? Itu masa depan kita yang sebenarnya yang harus kita pikirkan. Bukan tahun 2030 ya apa, 2040 apa masa depan. Di dunia tidak ada masa depan, karena di dunia ada kematian, ada finishnya, ada akhirnya. Masa depan orang mukmin dimulai dari sakaratul mautnya, di malam pertama kuburnya. Jadi ayo kita ingat bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Kita berharap mudah-mudahan kita husnul khatimah, dan kita berharap Allah jadikan hari terbaik kita adalah hari saat kita menemui Allah. Ij'al khair ayyamina, jadikan sebaik-baik hari kami ya Allah, yaum nalqaq, hari saat kami menemuimu, berjumpa dan pulang menghadapmu. Bukan saat aku naik pangkat, bukan saat aku dapat proyek, bukan aku saat beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Tapi jadikan hari terbaikku saat aku pulang menghadapmu. Kenapa jadi hari terbaik? Karena di hari itu Allah ridho kepadaku, ngampuni dosaku, nerima kedatanganku, menyambutku dengan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan yang meninggal dunia dari saudara kita, baik kiai yang tabrakan kemarin di tol, Kiai Taufik dan istrinya, atau Habib siapa ini tetangga kita, Habib Fadl Asgaf yang mendadak kabarnya, ataupun siapa saja saudara-saudari kita yang mendahului kita meninggal dunia, semoga Allah mengampuni dosanya dan Allah menerima mereka sebagaimana Allah menerima para kekasihnya. Dan kita yang akan menyusul, pasti menyusul, semoga juga diparingi husnul khatimah, diparingi gampang meninggal dunia, tidak bikin ruwet kepada orang yang hidup dari keluarga, tidak menyiksa, dikasih kemudahan, dikasih kegampangan, dikasih keafiatan fi khairin wa lutfin wa afiyah, wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Baik, mari kita teruskan kajian fikih kita, kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillah ala Tahqiq, tangga menuju cinta kepada Allah yang sebenarnya. Sampai kita di pembahasan mubtilatus shalah, yang membatalkan sholat.
Setelah kemarin kita bahas 2 minggu yang lalu, karena seminggu yang lalu kita haul, alhamdulillah, yang sekarang kita lanjutkan yang membatalkan sholat. Kemarin al-harakah, salas harakat, gerakan 3 kali yang terus menerus. Kemudian harakah mufritah, gerakan yang over, berlebihan, loncat misalnya, membatalkan sholat. Wa bi ziyadati ruknin fi'li, dan menambah rukun fi'li, sengaja nambah ruku, sengaja rukuknya 1 kali ditambah 2 kali, terus sujud 2 kali ditambah sampai 3 kali. Ini juga membatalkan karena merusak tatanan daripada gerakan sholat. Kemudian juga wabil harakah al-wahidah lil la'ibi, 1 gerakan tapi niatnya untuk laib, bermain walaupun ringan, ya, niatnya garuk-garuk tapi niatnya main-main dalam sholat. Ini bisa batal kalau niatnya bermain-main. Kemudian wabil akli wasyurbi, makan dan minum waktu sholat, walaupun makan dan minum di waktu sholat. Nah, ini saya bahas. Makan membatalkan sholat. Kalau yang dimakan banyak, sengaja atau tidak, batal sholatnya. Kalau sedikit yang dimakan, tidak batal, kecuali sengaja. Ada butir 1, tidak sengaja cekak di gigi, kemudian ketelan, tidak sengaja, tidak Tapi kalau sengaja, walaupun sedikit, ada sisanya nasi di gigi, sengaja diputer-puter di gigi, kemudian ditelan waktu sholat. Kalau sengaja walaupun sedikit, hukumnya batal. Lain halnya dalam bab puasa. Puasa, makan, lupa, sepiring, lupa beneran, batal tak? Tapi kalau sholat, makan, sepiring, lupa. Kalau dalam sholat, kalau banyak, sengaja, lupa, batal semua. Tapi kalau berpuasa, lupa, banyak, tidak batal. Kenapa? Kok dibedain? Karena dalam sholat ada hayat, ada modelnya. Allahu Akbar, ingat kamu lagi sholat. Jadi sangat susah untuk lupa dalam keadaan mau makan sak piring kapan. Kalau puasa, karena tiap hari aktivitas seperti biasa, mungkin saja kamu lupa dalam keadaan puasa, sehingga banyaknya pun kalau lupa tidak Tapi jangan pama lupa. Aku poso mau makan, aku ngerawon bek soto, lali aku 5 lali. Ya, dosa kamu kalau pama lupa, ya. Faham dong? Baik. Itu dia makan. Wa biniyati qat'is shalah, niat mau mutus salat. Misalnya Allahu Akbar, enak hati metuai nang salat tahu. Ndak pas aku mau putus dari salat, belum selesai diniati mau berhenti dari langsung batal. Jangan main-main. Diniati mau berhenti jadi berhenti, jadi batal. Sudah. Wa bi ta'liqi qat'iha, dan mentaklik, menggantungkan dalam memutus salat. Allahu Akbar, lek pintu
lawang nengarep iki terbuka marigi aku batal teko salat, langsung batal. Jangan main-main dalam hal yang seperti ini, karena itu semuanya menghilangkan jazm dalam niat. Wa bitaraddud fi, taraddud, ragu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ragu membatalkan sholat. Mana enggak ya? Ragu fihi ay fi ta'miha ay fil istimrar fiha. Lanjut dah ya, berhenti dah ya, maju dah ya, lanjut dah ya. Ragu. Ini juga batalkan sholat karena munafatil jazm, menafikan kejazman yang sudah ditetapkan dalam niat sebelumnya. Pokoknya ada keraguan dalam hatinya. Ini membatalkan sholat. Harus yakin usolli fardhu Allahu Akbar, harus mantap. Tidak boleh ada keraguan, tidak boleh ada keraguan ingin berhenti, ingin atau niat mau berhenti dan sebagainya, itu bisa membatalkan sholat. Kemudian wa bi an yamdiya ruknun min ma'asyakki fi niyati taharrum, lewat satu rukun dari sholat dalam keadaan ragu, fi niyati taharrum, dalam niat taharrum. Allahu Akbar, sudah baca Fatihah, satu rukun lewat, ragu di takbir saya kayaknya tadi tidak serak, saya kayaknya tidak, niat saya tidak pas kayaknya. Ragu dalam takbiratul ihram membatalkan sholat. Allah. Au yatulu zamanu syak, atau panjang waktu keraguan, finiyah wa illam yamdi ruknun, ragu dengan niat waktu niat ihram dan keraguannya sudah panjang lewat satu rukun, maka ini juga membatalkan sholat. Jadi ragu dalam niat takbiratul ihram membatalkan sholat. Au yatulu zamanu syak bi an yamdiya ruknun, selewat satu rukun atau panjang waktu keraguan, itu bisa membatalkan sholat. Nah, jadi harus yakin usolli fardhu subhi rakataini, ini harus yakin, tidak boleh kita ragu. Yang disebutkan dalam musannif ini saja yang membatalkan sholat, wa ila banyak sekali. Saya baca di sini tambahan yang membatalkan sholat itu banyak. Di antaranya niat qat'is shalah, niat memutus sholat, kayak tadi sudah jelaskan. Wa taraddud fi qat'iha, ragu di dalam memutuskan, maju ndak, lanjut ndak, itu batal. Wa ta'liqu qat'iha bi syai', menggantungkan dalam memutuskan sholat dengan sesuatu. Kalau anak saya datang dari sekolah, saya berhenti dari sholat ini, nah ini batal langsung. Wa tatwilu rukun qasir, memanjangkan rukun yang pendek. Dalam sholat itu ada rukun pendek, seperti i'tidal dan seperti duduk di antara dua sujud. I'tidal sami Allahu liman hamidah, itu rukun pendek. Kalau kamu panjangkan melebihi bacaan Fatihah, batal sholatmu. Kecuali untuk kunut, untuk doa kunut nazilah, ada apa-apa. Sami Allahu liman hamidah, itu namanya rukun pendek. Bacaannya Rabbana lakal, seukuran Rabbana lakal hamdu minas samawati wal ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Kalau kamu panjangkan melebihi dari bacaan Fatihah, bisa atau duduk di antara dua sujud, Allahu Akbar, apa bacanya? Rabbil firli warhamni. Berapa doa? 8 doa itu. Kalau kamu melebihi bacaan tasyahud lama, batal sholatmu. Jangan lama-lama, karena itu rukunun qasir, rukun pendek. Fahim dong? Kalau sujud itu rukun tawil, sujud
mau dilamain, mau dipendekin, yang penting tumaknina, tidak batal. Yang penting kamu jangan jadi imam. Kalau jadi imam didowo nih, hilang makmummu. Assalamualaikum, endi makmumnya? Ontong tak tempak dari budi. Kalau sholat sendirian kata Nabi, insya'a falyutawil, kalau mau silahkan perpanjang. Nabi sujud lama, Nabi sujud sampai Sayyidah Aisyah mengira Nabi sudah dicabut nyawanya dari lamanya sujud. Sholat malam sendirian, tidak ada makmum, monggo. Saya bisa beb, lama beb, tidak bangun-bangun, gitu. Lain lagi kalau gitu. Kalau sholat sendiri, kalau ngimami fal yukhaffif, ringankan, karena di belakang kalian ada dhaif, ada orang lemah, ada marid, ada orang sakit. Jangan diperpanjang. Jadi dalam sholat ada rukun qasir, rukun pendek. Apa tadi? Sama duduk di antara dua, tidak boleh kalau panjangnya yang tidak lebih dari Fatihah, atau duduk di antara dua sujud lebih dari tasyahud, bisa faham dong? Kecuali dipakai untuk kunut atau doa nazilah, itu dengan dalil yang lain sudah. Kemudian juga yang membatalkan sholat, inkishaful aurah illam tustar halan, terbuka aurat kalau tidak ditutup secara langsung. Ini tidak ada di sulam sudah selesai. Sekarang saya tambahin ini yang lengkap. Terbuka aurat dan ditutup langsung. Allahu Akbar, ada angin nakal, kipasnya terlalu banter, pas terbuka. Kalau kamu tutup langsung satu jurus, tidak batal. Tapi kalau kamu biarlah alam menyapa, kalau dibiarkan batal. Allahu Akbar, baru kamu lihat ternyata sarungmu berlobang kena rokok, besar sekali lubangnya. Langsung kamu tutup, set. Ya apa ini? Tangannya satunya. Nanti dalam fikih disebut tuh, kalau ketika mau sujud aurat terbuka. Aurat ini kalau tidak langsung ditutup batal. Sedangkan sujud harus, anggota sujud harus telapak tangan. Mana yang didahulukan? Apakah sujud sempurna dengan telapak tangan dua, atau nutup aurat? Kalau tidak ditutup auratnya bisa batal, kalau sujudnya tidak disempurnakan bisa mana yang harus didahulukan? PR, jangan jawab sekarang. Sampean cari, biar tidak nyari uang tok, nyari ilmu, pulang ke rumah. Iya apa ya? Sing di nyekeli sarung, apa sujud sing sempurna? Cari sampai dapat. Nanti kerembek ben bini nah. Cerita ilmu sama istri. Dek, ya apa hukum dek? Lek sujud pas sarung ketoan. Sujud apa sarung iki? Sing ndi? Ayo bahas. Wah, tanya Syekh Google, Syekh YouTube. Yang penting jangan Syekh gila ya. Allah sallallahu Muhammad. Begitu juga wuku'un najaza illam tulqa halan min ghairi hamlin. Jatuh najis kalau tidak langsung dibersihkan dengan tanpa kategori membawa. Allahu Akbar, ada bangkai jatuh atau najis kotoran jatuh. Kalau kamu langsung dibersihkan satu gerakan, set begitu, tidak apa-apa, sholat usah. Tapi kalau kamu biarkan sampai kamu seakan-akan membawa najis, maka hukumnya Allahumma shalli ala Muhammad. Yang membatalkan sholat al-hadath binaw'ih, hadas waktu sholat. Allahu Akbar, sholat ngempet kamu, hukumnya makruh. Kalau ngempet mau buang angin atau mau kencing, maksa sholat. Allahu Akbar, akhirnya perang di waktu sholat. Ihdinas siratal an'am, pah bareng amin, keluar akhirnya.
Yang pertama, hukumnya sholat menahan hadas, hukumnya makruh. Kalau dari mau awal sholat, nahan. Tapi kalau di tengah-tengah sholat datangnya, tidak makruh. Sampai sebelum sholat aman, siap, siap. Ketika sudah rakaat kedua, mak datang. Tidak makruh ini karena di perjalanan. Kalau dari awal sudah tahu mau sakit, kejeding dulu, yang tenang, yang enak. Enggak, Beb, insya Allah ini 4 rakaat cepat ini. Ternyata tepat imam setua, lama, kerja kamu ngempet. Ini hukumnya makruh. Tak kira khusuk sampean. Khusuk enggak? Kalau sampai keluar di waktu sholat, maka sholatnya jangan biasakan gitu ya. Segala sesuatu yang bikin kamu tidak khusyuk dalam sholat, selesaikan dulu. Bahkan dalam fikih, kalau ada makanan di meja sudah siap, kamu lapar, waktu sholat masuk, makan dulu. Sudah siap lo ya. Lek sik di pawon dinteni, sik mas bu, sik mariki, sik goreng, ya tanteni, sholat sik enggak. Jadi Habib mangan sik lo. Lek kurung siap sampean sholat sik. Sik digoreng, sik nyambel, sholat sik. Tapi kalau sudah di depan meja, sholat datang, selesaikan, makan. Allah ngizinin kita untuk makan dulu, tapi jangan ganggu hubungan dan komunikasiku denganmu saat kamu sudah sholat. Kau udah boleh mikir ini lagi ya. Monggo. Bahkan kalau kamu nafsu sama istrimu, ayo kan, istri ini nasmanasi tok, ya, nasmanasi, mulai mau gak nasmanasi, masuk waktu sholat nasmanasi, gejolak taukon namanya, timbul, ya apa ini, sholat si apa? Ini pengalaman semua ini kayaknya. Kalau siapa itu? Ibnu Abbas atau Ibnu Umar, dia melayani istrinya dulu. Mau buka puasa, sholat maghrib, tidak sholat maghrib dulu, kumpul sama istrinya dulu. Setelah itu baru sholat maghrib. Ya ambil percepatan begitu, kan bisa diatur volume. Ambil yang cepat langsung. Kenapa kok kumpul dulu sama istri? Likaila yuwaswisuni fis sholah, supaya tidak mengganggu pikiranku dalam sholat. Karena kalau sampai aku sholat dulu, pikiranku ke istri, Allahu Akbar, nanti waktu sujud aku ingat, aku nafsu, su'ul adab aku sama Allah. Jadi biar tak kumat waktu sholat, aku selesaikan dulu hajat mubahku, selesai, baru aku fokus untuk sholat. Bukan ambil yang paket lama hilang isaknya, hilang maghribnya nanti. Fahim tuh? Langsung paham bab ini sampean ini. Subhanallah. Makan, hadir waktu sholat, makan dulu sholat. Subhanallah. Padahal kita ini hambanya Allah, harusnya kita manut, dahuluin Allah. Tapi Allah ngizinin kalau makanannya hadir. Let's say di OTW lah. Si OTW makanannya belum datang, sholat dulu. Faham tuh? Wal inhiraf anil kiblah, berpaling dari kiblat. Allahu Akbar. Karena yang wajib dadanya ngadep kiblat, malik gini, maka sholatnya jadi. Kalau cuma kepalanya yang malik, Allahu Akbar, dasnya miring gini, batal tak sholatnya? Kemarin sudah dibilang bahwa yang ngadep kiblat kalau sholatnya berdiri apa? Kalau sholatnya duduk, dada. Kalau sholatnya tidur miring, mutajian tidur miring, kepala di kanan, kaki di sini, kayak mayit dulu. Apa? Dah. Kalau mustalqian, tidur ngadep ke langit, yang wajib ngadep kiblat apanya? Telapak kah? Kapan tidak wajib ngadep kiblat?
Satu, sholat sunnah dalam kendaraan. Sholat sunnah loh ya, bukan sholat Dua, kapan tidak ngadep kiblat? Kalau ketika siddatul khauf, ketika dah wajib ngadep kiblat. Ini pelajaran yang lewat. Ya, minum kopinya biar ingat lagi. Kemudian tarku ruknin amdan fi'liyan au qauliyan, sengaja ninggalkan satu rukun, baik rukun fi'li maupun qauli. Tak baca Fatihah sengaja, tak ruku sengaja, batal salatnya. Wa kadzalikal ikhlal, cacat dalam sebagian syarat-syarat rukun. Misalnya adamil inhina al-mujzi fi ruku', rukuknya tidak sempurna. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini banyak terjadi karena keburu salatnya. Ruku yang sempurna itu antanal dua kafai, dua telapak tangan menyentuh dua coba mahrus, mahrus apa? Nuhus, para apa ada mahrus lah hilang lah. Berdiri. Ruku yang sempurna, telapak tangan nyentuh lutut. Coba. Jangan ada begini. Sempurna. Ini sempurna. Kalau rukunya tidak sempurna, tidak sampai melakukan hal yang batas wajib, angkat lagi ke atas. Sujud ruku kayak gini tidak sempurna, tidak inhina, batal sholatnya. Kapan terjadi yang tidak sempurna ini? Kalau sholatnya coba kamu sholat keburu ya Pak, dari Allahu Akbar. Nah ini satu dah ada tumak ninahnya, ini memendal ini hibur ini. Dua, ini tidak sempurna inhinanya, batal sholatnya ini. Ini banyak terjadi biasanya orang-orang sholat sunnah keburu-keburu itu. Kalau tahiyatul masjid, Allahu Akbar, kadang rukuknya tidak sempurna. Ini sempurna, yang tidak sempurna us. Nggak, orang yang kecelepan gitu. Ya, terus Allahumma shalli ala Muhammad. Wa adam sujud ala ahadil a'dha' sab'ah, sujud tidak di atas 7 anggota sujud. Kata Habib tadi, anggota sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha', kata Rasulullah, aku suruh sujud atas 7 anggota badan. Jabhah, apa ini? Kan kafatain, 2 telapak rukbatain, 2 qadamain, 2 berapa total? 2, 3, 4, 7. Kalau 1 aja kurang, bisa batal sholatnya. Yang wajib dibuka jabhah, kan? Jadi kalau kamu sholatnya gini, Allahu Akbar, nyoba songko anyar kena. Sholatnya apa? Atau rambutnya kamu panjang, rambutnya nutupi ke sini, langsung kamu sujud di atasnya rambut, hukumnya apa? Karena ini wajib walau juz'an latifan, walaupun sedikit harus terbuka, harus kena ke tempat sujud. Faham? Telapak tangan wajib dibuka apa wajib sunnah? Jadi kalau orang sholat pakai sarung tangan, sah tak? Banyak ulama dina dia. Ini hukumnya sunnah artinya kalau ditutup nyentuh tempat sujud, sah tak sholatnya? Perempuan pakai jawrab, pakai kaos kaki sholat, nutup telapak tangannya, sah tak? Allahumma shalli ala Muhammad. Lebat poler ya. Hukumnya orang sholat pakai kaos tangan, boleh tak? Nah ini PR lagi, kerebek poler lagi. Telapak tangan terbuka, walau 1 jari, walau 1 jari begini, kanan kiri, Allahu Akbar. Yang 4 ketutup misalnya, ya, walau 1 jari harus Faham? Misalnya sampai mau sujud pakai
latihan akrobat satu jari. Faham toh? Telapak tangan. Kemudian lutut. Ini wajib lutut. Harus. Kemudian telapak begini. Jarinya harus ada walaupun satu. Bukan begini. Bukan begini. Tapi begini, walaupun satu harus gini. Ini sujud yang sempurna. Begini, harus terbuka begini. Dalamnya yang harus kena, bukan begini. Orang kalau sujud begini nanti tidak sah sujudnya karena dia tidak terbuka. Ini tidak nyentuh ke tempat Tapi ini juga sunnah terbuka. Kalaupun ditutup dengan kaos kaki, tetap sholatnya Yang penting telapak kakinya yang begini. Fahim dong? Nah, ini kalau mengurangi syarat yang ada, maka bisa membatalkan sholatnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa adamu tuma'ninah fi hadil arkan. Tidak tuma'ninah dalam rukun-rukun sholat. Tidak tuma'ninah dalam rukun sholat. Kayak tadi mendal kata Habib, ini juga bisa membatalkan. Kemudian yang terakhir, wa adamu sama' nafsi fil arkan qauliyah. Kalau rukun kauliyah harus dengar sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Harus dengar sendiri minimal. Ya cak reng-nyareng takut ganggu ke yang sebelah. Yang penting dirinya mau dengar. Tak cukup sampean rukun kauli cuma tak dengar sama sekali. Hatinya cuma tak macam Fatihah, macam dalam hati. Tak sah salatnya. Harus dilafatkan. Sekiranya dirinya dengar sendiri. Ya juga jangan nyaring-nyaring, jangan sampai didengar orang lain. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah, wa ghairu minsul kadal ikhlal, katakan tu malah imami, kalau solat berjamaah tidak boleh makmum mendahului imam, bisa batal. Atau mendahului imam dalam gerakan 2 rukun fi'li, atau terlambat 2 rukun fi'li dengan sengaja, itu juga membatalkan solat. Kemudian atau bermakmum sama imam tapi tidak niat makmuman sampai lama. Allahu Akbar, dia niat solat di belakang imam tapi tidak niat makmuman, ngikuti tapi tidak niat makmuman sampai lama, maka itu juga batal solat makmumnya kalau tanpa niat kedua, tanpa niat bermakmum. Itu dia yang tambahan dari penyempurna dari bab silatul taufik. Nanti insyaallah kita akan bahas syarat qabulus shalah, syarat diterimanya salat. Diterima dan tidaknya itu rahasia dari Allah, tapi dalam Sulatul Taufik dibocorin, dikasih tahu ya apa caranya biar salat makbul diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan ingat, PR-nya ada 2 ya. PR yang pertama apa tadi? Kalau sujud terbuka auratnya, apakah nutup aurat atau telapak tangan ada di sujud? Yang nomor 2 PR-nya, telapak tangan wajib dibuka atau sunnah dibuka. Ya, kalau dahi sudah wajib, itu 2 PR. Saya tagih Rebu depan, kalau tak ngumpulkan PR, tak suruh berdiri pakai kaki 1 atau tak oleh berkat. Itu dia pelajaran kita. Mohon maaf sampai 6:30 kurang 2 menit. Mudah-mudahan tak mengurangi rezeki yang akan datang. Pulang dari sini insyaallah dapat rezeki ya, yang luas, yang nanam taninya mudah-mudahan segera panen. Kemudian yang dagang di toko mudah-mudahan banyak pembelinya. Dan mudah-mudahan hari ini deras datang rezeki yang banyak, yang barokah. Kalau ada di bumi dikeluarin sama Allah, kalau ada di langit diturunin sama Allah, kalau gaib didatangkan sama Allah, kalau ada diadain sama Allah, kalau sedikit dibanyain sama Allah, kalau haram disuciin sama Allah. Pokoknya agak maksa sudah ini doanya ya. Dan semoga semuanya dilancarkan rezekinya, sehat afiat, jadi orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
fi khairin wa lutfin wa afiyah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.